Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabihi Jami'ul Usulil Awliya. Telah berkata Kiai Musannif yang telah mengumpulkan beberapa fatwa-fatwa, pendapat-pendapat tentang sunnatun Nabi SAW yang tidak terlepas dari mengambil Al-Quranul Karim, menerangkan bab hakikatul musyahadah, rahasia atau hakikat orang menyaksikan kebesaran Allah, menyaksikan apa yang telah diciptakan oleh Allah, paling tidak akan menambahkan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekadar pandangan, bukan sekadar apa yang dilihat, tapi kalau kita mau berpikir, manfaatnya berpikir itu tadi yang mengajak kita untuk berzikrillah, berzikir kepada Allah. Semakin kita banyak berzikir kepada Allah, semakin tauhid kita semakin tebal. Artinya, jadikanlah kita ini orang min ahli tauhid, bukan rebel, tapi min ahli tauhid. Kalau orang min ahli tauhid, begitu mendengar suara kalimah Allah, mendengarkan asma'illah Allah, begitu akan terhentak, wajilat qulubuhum. Karena apa? Hatinya terus kembali kepada Allah. Amal perbuatan apa yang kita lakukan di dalam dunia ini kelak akan menjadi bertanggungan jawab, diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikatul musyahadah. Seperti di dalam kitab Alif Lam Mim Dalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudan. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita percaya dengan barang yang ghaib. Barang yang ghaib itu apa? Apa ruh? Tidak. Apa barang yang tidak dinampak oleh mata ini baru disebut ghaib? Bukan. Ghaib itu adalah adanya surga dan neraka, adanya mizannya Allah Ta'ala, adanya siratul mustaqim. Kita wajib beriman adanya itu semuanya. Kelak kita akan berhadapan mizannya Allah Subhanahu wa ta'ala, pengadilan agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun akan mempertanggungjawabkan. Bila mana kita selalu ingat dengan tauhidnya yang selalu berkembang, pasti kita akan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena apa? Selalu merasa ingat kepada Allah, merasa didengar oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup hatinya saja yang berukisan, berukirkan atau mempunyai ukiran kalimah jalalah Allah, Allah. Tidak. Tapi nurul ma'rifah wa nurul musyahadah ini bisa mewarnai lisannya, bisa mewarnai matanya, bisa mewarnai telinganya, menjadi filter di hadap mulutnya, filter atas telinganya, filter untuk matanya. Tidak semudah akan memandang orang dengan mengecam seenaknya sendiri, karena pandangan kacamata adalah terbatas. Mulutnya pun paling tidak mata ini akan menutupi saudara-saudara aib-aibnya kita, saudara muslim, saudara mukmin. Karena di Indonesia itu ada dua persaudaraan. Satu, saudara seagama, sebangsa, setanah air. Yang kedua, saudara sebangsa, setanah air. Mau agamanya apapun, para beliau adalah saudara kami sebangsa, setanah air.
Kalau mereka sakit, kita sakit tidak? Nah, itu kan jawaban. Kalau mereka kita sakiti, kita pun ikut sakit kok. Apalagi saudara al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Tari ukhuwah, tali persaudaraan sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Kalau kita sudah tahu kalau mereka saudara-saudara kita, saudara mukmin kita, apa yang paling tepat mulut kita untuk berbicara kepada akhunal mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim, akan menjaga tutur kata, jangan sampai menyakiti pribadinya, apalagi membuka aibnya. Itu paling tidak akan begitu. Apakah kita akan mengeluarkan kalimah yang seolah-olah kita lupa kepada Allah? Kemana tauhid kita? Senang kalau melihat orang fitnah, senang kalau orang itu sakit dan sebagainya. Karena apa? Tutur kata yang tidak terkontrol oleh tauhidnya dan musyahadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Tapi kalau orang min ahli tauhid akan mempunyai filter. Begitu juga matanya. Kita melihat aibnya saudara mukmin kita khususnya. Apakah kita harus jual beli aib? Na'udzubillah min dzalik. Seharusnya kita saling menutupi kekurangannya, bukan berarti diam terhadap orang yang maasi atau orang yang cacat. Masih banyak cara-cara yang menyentuh hatinya, yang mudah menyadarkan. Bukan untuk membuka aib di atas podium ini umpamanya kita ngolok-ngolok orang lain. Itu tidak memberikan contoh yang baik. Di mata ini, telinganya juga sama mempunyai filter. Karena apa? Selalu kita musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinga kita itu bisa memisahkan ini suara-suara yang akan mecah belah umat, yang mecah belah umat beragama, yang akan memecah bangsa atau tidak. Kalau timbul tidak mempunyai filter di telinganya, lalu langsung plos sana plos sini, seneng kan kalau bangsa ini pecah? Lebih-lebih kalau umat ini pecah belah, seneng kan? Kalau seneng balak nanti yang turun. Nah, ini telinga ini pentingnya filter ini di sini. Bisa kita filteri dengan apa-apa? Dengan tauhid, dengan mujahadah, dengan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira yang ngomong-ngomong macam-macam Habib Lutfi itu jangan enak kalau jadi Habib Lutfi. Dikira enak 1 amplop. Ya maaf saja. Kita bicara di sini, antum semuanya para bapak, para ibu belum ditanya oleh Allah Taala. Habib Lutfi dulu di padang mahsyar yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kiranya gampang. Berat. Apalagi orang yang ditokohkan. Wah, ini diincer dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Kene maju dhisik kowe. Yo. Omonganmu piye? Nang pengajian bisa nglakoni apa ora? Itu dulu yang ditanyakan. Kalau lihat amplopnya sih 10 juta, 5 juta lumayan. Tanggung jawabnya yang Allahu Akbar sudah itu. Ini yang paling saya takuti. Karena apa? Karena kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, tolong jaga tutur mulut kita, tutur omongan kita, telinga kita, mata kita. Jangan sampai memberikan celah-celah kepada oknum-oknum manusia yang akan menghancurkan umat Islam, khususnya umat beragama pada umumnya, akan menghancurkan Ini tinggal tunggu saja. Kalau celah terbuka, ekonomi ini masuk nih, beleng. Mau ngomong apa? Indonesia bisa dibagi-bagi nanti.
Kira-kiranya kalau Indonesia pecah belah, terima enggak kira-kiranya? Jaga persatuan, keukhuwahan, kesatuan ini. Tunjukkan, jangan takut menunjukkan. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Saya bangga menjadi anak Indonesia yang beragama Islam. Harus tunjukkan. Dan saya bangga mempunyai tanah air Indonesia. Bagi kami, berani, harus berani. Berani enggak? Harus berani. Bagi kami NKRI adalah harga mati. Berani nyatakan itu? Benar. Tunjukkan. Kami orang NKRI, bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi anak Indonesia. Kami orang NKRI harga mati. Harap ngomong apa kowe? Ngono ae. Pani tenang. Lho, jadi kompori terus pani. Pani. Pani ini. Pani. Berani benar. Harus begitu. Selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.